Ya, ya, ya. Ya, Ya, kita mulai rekan-rekan ya. hmm. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati rekan-rekan semua. Izin untuk mempresentasikan dari grup 8, di mana kami berempat. Yang pertama ada Mas Aditya, yang kedua Mas Arief Gunawan, yang ketiga saya sendiri selaku moderator Aprianto Rediana, lalu ada yang keempat Mas Agus Faisal. Pada kesempatan ini kami akan menjelaskan atau memaparkan terkait turbin cross flow. Baik, untuk pendahuluan, pola pengembangan pembangkitan listrik Indonesia masih cenderung mengandalkan ketersediaan bahan bakar berbasiskan energi fosil. Nah, menipisnya ketersediaan tersebut memicu pengembangan pembangkitan berbasis energi non-fosil atau energi terbarukan. Salah satu segmen energi bauran atau energi terbarukan adalah energi air dengan tingkat kecukupan kapasitas yang tidak terbatas di Indonesia. PLTMH adalah salah satu alat konversi energi alternatif yang dapat dikembangkan dalam upaya meningkatkan peran dan potensi sumber energi setempat. Potensi energi air ini layak dikembangkan mengingat di wilayah Kabupaten Oku, Selatan, Kecamatan Banding Agung, Desa Marbau, Dusun Sarwan, terdapat beberapa potensi air yang dapat dimanfaatkan oleh pembangkit listrik tenaga mikrohidro atau PLTMH. Turbin air dapat diartikan sebagai suatu mesin penggerak di mana fluida kerjanya adalah air. Berdasarkan prinsip kerja turbin, dalam mengubah energi potensial air menjadi energi mekanis, pemakaian jenis turbin cross flow lebih menguntungkan dibandingkan dengan penggunaan kincir air maupun jenis turbin mikrohidro lainnya. Salah satu contohnya adalah daya guna atau efisiensi rata-rata turbin untuk cross flow ini lebih tinggi daripada daya guna kincir air. Baik, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Mas Arief Gunawan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Mas Apri. Izin untuk melanjutkan slide selanjutnya, yaitu tinjauan pustaka turbin cross flow. Yang pertama, PLTMH sistem pembangkit listrik yang dapat mengubah potensial air dengan ketinggian dan debit tertentu menjadi tenaga listrik. Dengan menggunakan turbin air dan generator, menurut Susatyo dan Subekti tahun 2009, kapasitas mengacu kepada jumlah volume aliran air per satuan waktu atau flow capacity. Sedangkan beda ketinggian daerah aliran sampai ke instalasi dikenal dengan istilah head Rompas tahun 2011. Aliran air pada rumah pembangkit akan menumbuk turbin air sehingga menghasilkan energi mekanik berupa berputarnya poros turbin air. Yang kedua, turbin air adalah alat untuk mengubah energi air menjadi energi putar. Energi putar ini kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator, menurut Loknanto 2012. Prinsip kerja turbin air adalah mengubah energi potensial air menjadi energi mekanis. Energi mekanis diubah dengan generator listrik menjadi tenaga listrik. Next, Mas. Yang ketiga, turbin cross flow merupakan turbin impuls dengan tipe aliran radial. Awal pengembangan turbin cross flow atau Benki turbin didasarkan pada teori Benki yang mempatenkan konsepnya sekitar tahun 1920. Turbin cross flow sekarang ini sudah jarang dipakai dan digantikan oleh turbin-turbin yang lebih modern seperti turbin Pelton, Prancis, ataupun Kaplan. Tetapi bagaimanapun juga, turbin cross flow mempunyai keunggulan-keunggulan tersendiri yang tidak memiliki turbin jenis lain. Anjar 2003. Turbin cross flow dapat dioperasikan pada debit air sebesar 20 liter per detik sehingga 10.000 liter per detik dan head antara 1 meter sampai 200 meter. Turbin cross flow menggunakan nozzle persegi panjang yang lebarnya sesuai dengan lebar runner. Yang keempat, dalam karakteristik turbin ulir dinyatakan secara umum beberapa konstanta sebagai berikut. Yang pertama, rasio kecepatan. Perbandingan antara kecepatan keliling linear turbin pada ujung diameter nominalnya dibagi dengan kecepatan teoritis air melalui curat dengan tinggi terjun sama dengan tinggi terjun atau H yang bekerja pada turbin. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Mas Adit. Silakan, Mas. Izin mas sekalian untuk melanjutkan slide yang ingin dibacakan dan dipresentasikan, yaitu
turbin cross flow. Gambar 1 adalah lintasan air melalui turbin. Gambar 1, turbin cross flow adalah radial. Turbin bertekanan kecil dengan injeksi tensial dan putaran kipas dengan poros horizontal. Gambar 2, bagian-bagian utama turbin cross flow adalah 1. Nozzle. Nozzle adalah saluran yang mengarahkan ke air runner. 2. Runner adalah bagian berputar dari turbin yang mengubah energi air menjadi energi mekanik. 3. Sudu. Sudu adalah bilah-bilah pada runner yang menangkap air dan menghasilkan torsi. 4. Diffuser. Diffuser adalah saluran yang memperlambat aliran air setelah melewati runner dan meningkatkan tekanan air. 5. Poros. Poros adalah yang mentransmisikan daya runner ke generator. Silakan Mas, next. Berikut ini adalah gambar diagram alir. Karakteristik turbin cross flow kapasitas 5 kW. Karakteristiknya adalah berawal dari rasio kecepatan spesifik, kecepatan satuan, tinggi jatuh air, dan debit. Dari pembangkitan daya turbin, dan daya terbangkitkan, dan daya available. Alat dan bahan, 1 alat dan bahan. Menganalisis untuk kerja turbin cross flow. Data dan analisis. 1. Data dan analisis terbagi jadi 4. Jadi lingkup data. 1. Data saluran. 2. Data aliran. 3. Perhitungan kecepatan aliran menggunakan MATLAB. 4. Data putaran. Sekian, slide selanjutnya dibacakan oleh Mas Agus Faisal. Oke, terima kasih Mas Adit. Oke, saya lanjutkan. Ini adalah contoh perhitungannya. 1. Rasio kecepatan. Mendapatkan rasio kecepatan turbin cross flow. Dan ini untuk RNC NG per NT. RNC 1500 per 1663,2. RNC sama dengan 0,901. 2. Kecepatan spesifik. Untuk perhitungan kecepatan spesifik, NS N kuadrat P H5/4. NS sama dengan 1663,2 dikali akar 7 dikali akar 7,508 per 10 pangkat 5/4. NS sama dengan 256,30 RPM. Lanjut. Ini perhitungan yang ketiga, head efektif. Berdasarkan data di lapangan, tinggi jatuh air diukur dengan menggunakan global positioning system sebesar 10 meter. 4. Debit. Kapasitas debit aliran yang diharapkan didasarkan pada perkalian 2 parameter, yaitu luasan penampang 0,1699 meter kuadrat dan laju kecepatan aliran pada saluran 0,693 meter per dt, sehingga besaran debit dapat diformulasikan sebagai berikut. Q sama dengan P kali A. Q sama dengan 0,693 dikali 0,1699. Q sama dengan 0,118. 5. Kecepatan satuan. Dengan persamaan 4 dapat menyelesaikan nilai kecepatan satuan pada turbin cross flow. NU sama dengan N dikali D per akar H. NU 1663,2 dikali 20 per akar 10. NU sama dengan 10,51. Lanjut, perhitungan PE sama dengan PGQ P kali G kali Q kali H. PA sama dengan 1000 kali 9,8 dikali 0,118 kali 10. PA sama dengan 11.564 W. PA 11.564 per 1000 W. PA sama dengan 11,56 kW. Setelah mengetahui nilai daya pada saluran, daya atau daya available, maka akan didapat nilai daya keluaran pada turbin. PT sama dengan P kali G kali Q kali H kali M. PT sama dengan 1000 kali 9,8 kali 0,118 kali 10 kali 0,65.
PT sama dengan 7.516,6 per 1000. PT sama dengan 7,5166 kW. Setelah mengetahui nilai daya turbin yang dapat dibangkitkan, maka dapat diprediksi generator yang dapat digunakan adalah jenis generator 1 fasa dengan putaran generator sebesar 1.500 RPM dan efisiensi turbin sebesar 65%. Maka dari nilai efisiensi generator yang ada dapat ditentukan nilai daya yang terbangkitkan dari generator. P sama dengan PT kali NG. P sama dengan 7,5166 kW kali 0,65. Hasilnya adalah P sama dengan 4,88 kW. Oke, untuk analisis akan dibacakan oleh saudara Mas Arif. Siap, terima kasih Mas Agus. Izin untuk melanjutkan. C. Analisis. Sisi unjuk kerja turbin cross flow dilihat dari performa kecepatan alir fluida dan putaran pada poros turbin. Terjadi kecenderungan kenaikan putaran poros turbin berbanding dengan penambahan kecepatan alir fluida. Fenomena ini cukup signifikan karena karakteristik kurva turbin cross flow. Penyimpangan pola kecenderungan terjadi diakibatkan oleh ketidakseragaman kedalaman dan kontur saluran sehingga menyebabkan turbulensi aliran. Perbaikan unjuk kerja tersebut dapat diatasi dengan memaksimalkan keseragaman tampang basah dan mengoptimalkan saluran pengalih sedimen. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Apri. Silakan Mas. Ya, terima kasih, Mas Arif. Untuk penutupnya, di kesimpulan kelompok kami, ya, turbin cross flow ini memiliki kecenderungan kenaikan putaran poros turbin berbanding dengan penambahan kecepatan alir fluida. Fenomena ini cukup signifikan dengan karakteristik kurva turbin cross flow. Indikasi perubahan daya terbangkitkan yang diakibatkan oleh perubahan putaran pada poros turbin yang beragam disebabkan oleh heterogenitas aliran pada saluran pembawa. Baik, terima kasih. Mungkin itu yang bisa disampaikan dari kelompok kami. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Bila ada pertanyaan bisa melalui WhatsApp group dan izin kami jawab sesuai dengan apa yang kami ketahui. Baik, terima kasih. Izin kami tutup presentasi dari kelompok 8 mengenai turbin cross flow. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas. Terima kasih, Mas. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.